Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10 akan mempresentasikan analisa data berkala dengan metode large square. Pengertian analisa deret berkala. Data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Rangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Rangkaian data yang terdiri dari variabel Y yang merupakan rangkaian hasil observasi dan fungsi dari variabel X yang merupakan variabel waktu yang bergerak secara seragam dan ke arah yang sama dari waktu yang melampau ke waktu yang mendatang. Deret berkala atau runtun waktu adalah rangkaian pengamatan terhadap peristiwa kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu. Dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Dari suatu runtut waktu akan dapat diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel. Jika perkembangan suatu peristiwa mengikuti suatu pola yang teratur, maka berdasarkan pola perkembangan tersebut akan diramalkan peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Jika variabel atau besarnya gejala atau peristiwa dalam runtut waktu serangkaian waktu diberi simbol Y1, Y2, YN, dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa diberikan simbol X1, X2, sampai Xn. Maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan F buka kurung X dalam kurung, yaitu berdasarkan nilai variabel Y tergantung pada waktu kejadian peristiwa itu. Komponen deret berkala. Pola gerakan runtut waktu atau deret berkala dapat dikelompokkan ke dalam 4 pola pokok. Pola ini biasanya disebut sebagai komponen dari deret berkala atau runtut waktu. 4 komponen deret berkala itu adalah 1. Tren, yaitu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah, kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. 2. Varian musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Variabel siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Variabel yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Ciri-ciri tren sekunder. Ciri-ciri tren sekuler. Tren atau tren sekuler adalah gerakan dalam deret berkala yang berjangka panjang, lamban dan kecenderungan menuju ke satu arah naik atau menurun. Umumnya meliputi gerakan yang lamanya 10 tahun atau lebih. Tren sekuler dapat disajikan dalam bentuk persamaan tren, baik persamaan linear maupun persamaan non-linear. Gambar atau grafik yang dikenal sebagai garis atau kurva tren, baik garis lurus maupun garis melengkung, tren juga sangat berguna untuk membuat ramalan yang sangat diperlukan bagi perencanaannya. Misalnya, menggambarkan hasil penjualan, jumlah peserta KB, perkembangan produksi warga, waktu volume dari waktu ke waktu, dan lain-lain.
Trend digunakan dalam menggunakan ramalan forecasting. Metode yang biasanya dipakai antara lain adalah metode semi-average dan metode large square. Oke, metode least square atau kuadrat terkecil, yaitu metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan Y, karena perhitungannya lebih teliti. Samaan garis trend yang akan dicari ialah sebagai berikut, akan dibaca karena saya tidak tahu membacanya bagaimana. Untuk melakukan perhitungan, maka diperlukan nilai tertentu pada variabel waktu X, sehingga jumlah nilai variabel waktu adalah 0 atau X sama dengan 0. Untuk N ganjil, maka jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Untuk N genap, maka jarak antara dua waktu diberi nilai 2 satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif, di bawahnya diberi tanda positif. Lanjut, dan ini ada contoh 5 data dari tahun 1995 sampai tahun 99. Dengan contoh sebagai berikut. Di sini mencari nilai A dan B. A sama dengan jumlah data Y atau rutin dibagi banyak data sama dengan 760 dibagi 5. 5 itu dari jumlah kolom yang ada sama dengan 152. B jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat sama dengan 100 dibagi 10. Dapat dari mana? Karena ini jumlah total. X yaitu 100 dan X kuadrat itu 10 sama dengan 10. Setelah mengetahui A dan B-nya, maka dapat mengetahui persamaan trennya, yaitu Y sama dengan 152 ditambah 10X. Lanjut. Maka nilai tren dari tahun 1995 sampai 99 adalah sebagai berikut. Dari persamaan fungsi Y di atas dapat dibuat ramalan rutin untuk tren 5 tahun yang akan datang, yang berdasarkan pada data tahun dasar untuk dijadikan dasar pembuatan data rutin berikutnya. Y 200 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 182. Ini untuk ramalan 5 tahun ke depan. Dan ini contoh yang saya buat, bisa dilihat, sama hitungannya dengan yang tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.